Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini ya, di materi yang tidak terasa sudah materi penghujung di semester kali ini ya. Mudah-mudahan segala apa yang dapat Bapak sampaikan dapat bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya bagi Bapak dan bagi anak sekalian juga dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari tentunya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang terakhir mengenai pertimbangan dalam memilih karir. Namun sebelumnya, seperti biasa, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar senantiasa kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berdoa mulai. Baik, materi ini merupakan materi yang ketujuh ya, yang sudah Bapak sampaikan pada semester ini. Tujuan dari materi ini yaitu agar Anda sekalian dapat memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Yang kita tahu ya bahwa sudah kelas 12 nanti apalagi ya, ini mumpung masih kelas 11, Anda sekalian ini masih mana gitu setelah lulus SMA, nah pasti bingung kan, pengen kuliah apakah pengen bekerja, apakah pengen nantinya kursus aja gitu kan, atau bahkan ada yang melanjutkan ke jenjang rumah tangga misalkan ya. Nah, makanya di materi ini ya, setidaknya ada gambaran nanti karir apa yang akan Anda sekalian ini pilih ya ke depannya di masa depan nanti. Nah, lalu persepsi sebagai pemuka dari materi kali ini yaitu memilih karir yang tepat bisa saja sulit, namun memiliki arah karir yang jelas akan membantu Anda mendapatkan pekerjaan. Dengan sedikit kerja keras, beberapa perencanaan, dan perenungan serius, Anda bisa menempatkan diri pada jalan menuju karir yang memberi Anda kepuasan dan penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga. Ya, jadi ya, tetap ya karir itu kadang ke masa depan itu kita tidak tahu ya, tidak bisa prediksi dan tidak bisa meramal ya, dan kita nantinya akan menjadi apa, pekerjaan kita jadi apa, profesi apa gitu kan. Nah, namun setidaknya ya dari apa yang Bapak sampaikan ini, arah karir yang Anda sekalian ini, misalkan dari jurusan kita kan IPA IPS ya. Nah, IPA itu apa sih gitu prospek karir masa depannya, dan IPS itu apa? Lalu ada juga yang jurusan agama kan, keagamaan. Nah, itu juga pasti apa nantinya ke depannya gitu, bisa nanti prospek karirnya itu seperti apa, itu bisa dapat gambaran ya dari materi ini. Ya, baik, di sini ada tayangan video atau film ya. Judulnya Merencanakan Masa Depan. Silakan bisa kita simak bersama-sama. Young people here are doing their degrees. They're doing medicine, they're doing engineering, they're doing accounting, and one student says, I'm going to study history. And their parents say, what? What are you going to do with history? Well, who's going to give you a job? Where are you going to go to work? You know, where are you going to get employed? History doesn't pay the bills. Don't study history. So we took our smartest kids, our smartest men and women, and we made them doctors. We made them engineers. We made them programmers. We made them architects. And we did not care to make them what? Historians, political scientists, sociologists, anthropologists, psychologists. No. And you know what? As a nation, we decided an entire generation of people should just be workers. We're just workers. I mean, a doctor, with all due respect to doctors, is skilled labor. It's labor. You're a laborer. You're specialized, but you're still laboring. And that architect is still a laborer, a work in a specialized field.
Who's doing the thinking on behalf of this ummah? Who's thinking on behalf of this ummah? Who's restoring our identity as an ummah? The best of our minds are not being used because they're too busy doing other things. I want you to study this and study that. And you know, the sad thing is if you ask, why are you studying this? Why are you in this career? You know what the answer is most of the time? Number one answer, my parents told me. Number two answer, it's a good job. That's it. So the only legacy we're leaving for our next generation is the most important thing in your life is looking for a good job. I'm not against getting a good job. By the way, get a good job. I'm all for it. But you know what? The world needs more than just people that make money and one or two careers. You know, I would argue if I had it my way, historians and theologians and, you know, people that are studying psychology and sociology, they would be the highest paid professors. They'd be the highest paid researchers, in my opinion. Because they're the people who impact how society operates. You know, they give direction to society. And if they have an Islamic mindset, man, they can bring a lot of good to the world. So even if, for the young people here that are studying, while you're studying accounting, mashallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, on the side, take as many history courses as you can. Learn as much about other things as you can. Things that actually, you know, make you a refined human being, a deeper thinker. You know, learn sociology. It's an important subject. There's a lot of sociology in the Quran. There's a lot of psychology in the Quran. There's a lot of political science in the Quran. And somebody says, no, but I want to be a doctor because there's embryology in the Quran. Yeah, in like one or two ayat, there's some reference to it, but it's not at the heart of it. At the heart of it is human engagement, you know? So these humanities, they are important and we have to restore them from the Islamic perspective. This is a critical thing. And of course, history is at the center of that. Ya, baik, demikian ya video atau film ya, sebuah tayangan video atau film yang tadi menjelaskan ya bagaimana karir banyak ya, berbagai macam profesi, pekerjaan. Memang kita sebagai pekerja tadi kan, yang disebutkan juga kita sebagai muslim itu semuanya ilmu itu terdapat dalam Al-Quran ya tentunya ya. Apa saja bisa gitu kan, tapi memang tujuannya dari keterlibatan dari manusia sendiri gitu ya. Nah, dengan demikian ya tentunya gitu kan kita mempelajari semuanya gitu di masa sekolah ini, tapi memang arah karir nanti kita juga yang menentukan gitu kan, kita seperti apa gitu kan. Nah, di materi sebelum juga kan sudah dijelaskan ya bagaimana yang kita belajar gitu kan, banyak memberikan bimbingan belajar kan. Untuk tujuannya apa ya nanti ya, karir tentunya ya di masa depan nanti anak sekalian untuk pilih gitu kan. Ya, oke, baik, kita lanjut. Nah, jadi di sini berikut hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan karir sebagai berikut. Empat di sini. Yang pertama, pertimbangkan ketertarikan Anda. Yang kedua, pertimbangkan keterampilan Anda. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan Anda saat ini. Yang keempat, pertimbangkan masa depan Anda. Jadi dari empat ini, Bapak akan jelaskan lebih rinci lagi ya. Nah, bagaimana sih pertimbangan pemilihan karir itu seperti apa ya? Nah, di sini yang pertama pertimbangkan ketertarikan Anda. Nah, lalu jadi di sini pertimbangkan karir impian Anda. Apa sih gitu kan? Misalkan Bapak sejak sekolah dulu mau lulus ya apalagi ya. Nah, Bapak sudah pengen jadi guru BK ya. Nah, walaupun memang dasarnya itu guru itu adalah permintaan orang tua ya. Nah, karena kakak-kakak semua juga ya, Bapak itu semua jadi guru ya. Orang tua Bapak juga dulu guru, makanya harapannya bisa meneruskan lah gitu ya. Tapi Bapak juga ada pertimbangan ya untuk memilih mata pelajaran tertentu gitu kan. Karena Bapak dulu juga hanya dari IPS gitu ya. Sebisa mungkin apa yang bisa nantinya Bapak karir apa ya untuk IPS ini contohnya. Ternyata guru BK itu
bagus ya untuk dari IPS ini gitu kan basicnya. Lalu yang kedua, pertimbangkan hobi Anda ya. Ya hobi sih memang Bapak jauh ya, bisa ke musik atau olahraga dulu juga kan. Bahkan sekarang juga hobi memelihara hewan gitu kan. Nah, jadinya memang tidak nyambung sebenarnya gitu ya untuk jadi guru, tapi Bapak punya bisa melatih skill gitu kan, public speaking gitu, itu dari organisasi ya. Itu juga kan yang hal disenangi gitu kan, dari Bapak gemar ikut kegiatan organisasi, akhirnya alhamdulillah kan sampai saat ini Bapak bisa inilah modal dasar gitu sebagai guru itu, public speakingnya ini gitu. Lalu yang ketiga, pertimbangkan apa yang Anda nikmati ketika di sekolah. Ya dulu juga memang banyak ya pelajaran tertentu, bahkan Bapak juga senang dengan editing video atau desain grafis ya, bahkan sempat khusus juga gitu kan. Alhamdulillah ilmunya bisa lah sampai sekarang ya, walaupun memang bukan jadi patokan tujuan karir Bapak gitu kan, dengan apa yang dinikmati ketika sekolah waktu itu gitu kan. Tapi alhamdulillah ilmu itu bisa Bapak manfaatkan sebagai guru sekarang gitu kan. Nah, dengan misalkan membuat video pembelajaran seperti ini. Lalu pertimbangkan keterampilan Anda yang kedua ini ya. Nah, jadi di sini yang perlu pertama ya, dipikirkan apa yang menjadi keunggulan Anda di sekolah. Nah, misalkan pelajaran dari IPA ya, antara biologi, fisika, kimia, misalkan apa nih gitu kan, apalagi sekolah kita ini ya unggulan akademik ya, jurusannya itu diutamakan di program studi apa gitu kan, misalkan biologi ya, tentunya nilai ditopang dengan nilai rapot yang tinggi juga. Nilai biologinya apa nantinya, basic dari biologi ini misalkan bisa pertanian atau bahkan kedokteran kan, tentang misalnya makhluk hidup lah ya tentunya kan di biologi ini gitu. Sudah jadi mengerucut gitu pikiran kita itu, untuk apa sih ini biologi ini nantinya gitu. Atau contoh lain IPS, nantinya kayak Bapak misalkan sosiologinya ya bagus nilainya, nah ya udah gitu bisa untuk jadi guru BK ini gitu kan, ilmu sosiologi ini gitu kan. Karena Bapak juga dulu kuliah di pendidikan masyarakat ya, bisa untuk bersosialisasi secara ini ya dengan masyarakat. Lalu yang kedua di sini, pertimbangkan keterampilan apa yang Anda kuasai. Tadi misalkan kalau memang punya editing video, keterampilan desain grafis atau apa segala macam ya di bidang seni atau olahraga, nah itu yang bisa nanti dikembangkan juga gitu kan. Atau memang kalau memang jadi keterampilan itu benar-benar dikuasai dan memang mau dikembangkan sebagai karir, silahkan ambillah jurusan atau prodi yang memang sesuai dengan keterampilan, jadi sesuai minat dan bakat. Dan pertimbangkan yang ketiga, keterampilan interpersonal Anda. Bila Anda tidak tahu, bertanyalah. Nah, personal seperti ini, Bapak kan punya kecerdasan personal ya, mampu mempengaruhi orang lain, mampu memotivasi orang lain. Nah, kita memang tidak bisa sampai ditemukan ya personal itu gitu kan, kurang bersosialisasi atau memang ada kepribadian yang introvert misalkan. Nah ini bisa banyak bertanya ke Bapak, sebagai guru BK Anda sekalian, atau ke wali kelas, ke guru-guru yang memang dirasa memang enak lah gitu ya, silakan itu konsultasikanlah gitu kan. Bila memang terjadi hambatan atau masih merasa bingung ya terhadap apa sih potensi diri kita sebenarnya. Lalu yang ketiga di sini, pertimbangkanlah keadaan Anda saat ini. Nah, yang pasti pertama di sini eksplorasi diri sendiri dulu ya. Nah tadi setelah kita tahu bakat kita apa, keterampilan kita apa gitu kan, eksplor lah diri sendiri ini sampai sejauh mana batas diri kita gitu kan. Bila kita mampu menggemari suatu pekerjaan tertentu, ya memang ada batas ya tentunya ya, tapi latihlah terus gitu kan. Seorang atlet aja memang tidak langsung menjadi atlet yang profesional ya, tidak langsung mainnya hebat gitu kan, meraih penghargaan berbagai macam gitu kan, jadi juara, tapi dengan ditempa dengan terus menerus gitu kan, dengan latihan gitu kan. Begitu kan kita gitu kan, dengan belajar
dengan melatih skill kita, segala sesuatu yang memang jadi keterampilan kita ya terus dilatih gitu. Lalu yang kedua di sini pikirkan tentang pendidikan yang harus Anda miliki ketika menerjuni sebuah karir. Ya itu ya, pikirkan matang-matang ya. Jangan memang gak nyambung gitu kan. Memang ada sih banyak yang memang lintas jurusan akhirnya. Misalkan dari jurusan IPA akhirnya milih akuntansi. Padahal memang sebenarnya bukan dari itu kan sosum ya, maksudnya bukan dari saintek. Tapi di sini kan memang Anda juga belajar kan pelajaran-pelajaran kayak seperti ekonomi yang lintas minat itu kan. Nah, itu boleh sebagai saja sah-sah saja ya. Tapi disinilah pertimbangan juga dengan pesaingnya nantinya, apakah setelah nanti lulus kuliah itu karir yang sebagai akuntan itu dirasa memang benar-benar pekerjaan yang diimpikan gitu kan kalinya itu. Nah, lalu yang ketiga sini lakukan riset lebih banyak. Nah, itu kan prospek karirnya. Apabila memang di prodi itu misalkan ekonomi syariah ya di UIN Jakarta itu kan termasuk unggulan ya, banyak peminatnya, passing grade-nya tinggi. Nah itu juga pertimbangan juga apakah bisa masuk ke ekonomi syariah di Universitas UIN Jakarta itu kan. Nah, kalau memang dirasa bukan minder ya, putus asa gitu, atau memang, tapi memang jangan putus asa ya, baik percaya diri gitu kan. Nah tapi di sini inilah pertimbangan dari riset ini kan nantinya, bukannya berarti insecure ya terhadap unggulan itu gitu kan, prodi unggulan itu, tapi kita masih ada keterbatasan ya dengan nilai-nilai yang kita punya juga, misalkan nanti lewat jalur rapot gitu kan, atau jalur tes juga nanti bagaimana peluangnya gitu, harus dipertimbangkan juga. Di sini lalu pertimbangkan situasi finansial Anda. Nah setelah nanti kira-kira kuliah di PTN gitu kan. Nah nanti kan memang ada ya di analisis UKT itu di setiap PTN itu menyesuaikan dengan penghasilan orang tua tentunya ya. Tapi disinilah gitu, apabila memang mengalami kondisi finansial yang sulit gitu, yang dikatakan kurang lah gitu bisa ya menunjang untuk biaya kuliah, silakan ini pertimbangkan dulu ya untuk benar-benar melanjutkan PTN, apakah nanti mau bekerja dulu atau bagaimana gitu kan, sambil bekerja juga dengan pertimbangan waktu juga gitu kan, bisa lah gitu, atau sambil usaha ya berjualan gitu kan, atau memang mengajukan KIP kuliah bisa juga ya, apabila memang nanti ternyata ada rezekinya dari situ. Lalu yang terakhir pikirkan untuk kembali ke sekolah ya. Nah ini untuk kuliah itu atau meneruskan yang melanjutkan pendidikan itu bukan semata-mata langsung begitu aja ya daftar kan. Ini perlu pertimbangan ya, matang-matang gitu kan, jangan salah pilih jurusan, jangan apalagi kampusnya ya gitu kan, nyaman apa tidak kuliah. Memang kuliah juga di mana saja sama aja, tapi kan kembali ya apakah nanti ada akreditasinya misalkan ya, akreditasinya itu di bawah B gitu kan. Nah itu yang nanti menyulitkan ya untuk misalkan daftar CPNS, kuliah meneruskan lagi gitu kan S2-nya, itu ada syarat-syarat tertentu biasanya ya, atau bekerja di tempat-tempat tertentu yang memang harus misalkan minimal B akreditasi studi dari kampus tersebutnya itu. Nah, itulah pikirkan ya kembali. Lalu lanjut di sini yang keempat ya. Ini pertimbangkan masa depan Anda. Nah, yang sini rinciannya jadi pertimbangkan karir yang Anda miliki akses ke dalamnya ya. Jadi nanti misalkan mau berkarir jadi sebagai akuntan ya. Nah, kira-kira ini akuntan di mana gitu kan, di perusahaan kah, atau nanti di bank kah gitu kan biasanya kan. Nah, ini memiliki aksesnya gitu kan untuk bisa bekerja di tempat-tempat tersebut gitu kan. Nah, kayak misalkan begini, ada kolega Bapak ya, rekan Bapak yang memang dia sebenarnya dari MIPA ya gitu kan, tapi ketertarikan jurusannya justru mengambil ekonomi waktu itu ya, akuntansi, walaupun memang di universitas swasta waktu itu. Tapi akhirnya ketertarikannya itu malah di medis ya, di lembaga-lembaga ini kesehatan gitu.
pernah bekerja juga di puskesmas gitu, bekerja juga akhirnya sampai sekarang di rumah sakit bagian kasir ya akuntannya. Nah itulah gitu, kalau memang ternyata ketertarikannya itu ada di bidang medis, tapi memang kita modalnya dengan tadi ya prodi akuntansi itu gitu kan, keahlian kita memang di bidang keuangan gitu. Ya apa salahnya untuk akhirnya memperjuangkan di lembaga kesehatan ya, nggak mesti di perusahaan atau di bank tadi yang Bapak sebutkan kan. Ya itu ya. Yang kedua, lalu di sini pertimbangkan stabilitas pekerjaan Anda di masa depan. Nah, apakah biasanya di perusahaan itu ada outsourcing ya sistemnya itu kan, kontrak. Nah ini begitu baru saja 1 tahun kan tidak diperpanjang misalkan, nah ini jadi masa depan juga gitu kan, pikirkan gitu kan, apakah nanti betah gitu untuk bekerja di tempat lain lagi gitu, harus mencari lagi gitu kan. Ya, kalau memang berwirausaha pastinya ya ada gagalnya, ada bangkrutnya. Nah ini perlu dipertimbangkan juga gitu kan, kalau nanti apa yang jadi bidang usaha yang Anda buka ini gitu kan laku apa tidak gitu kan, misalkan di kuliner gitu kan, pasti kan namanya orang ada bosennya ya kuliner juga gitu. Nah inilah harus berinovasi, harus belajar lagi bagaimana nanti si kulinernya yang anda ini sajikan ya dalam produknya itu bisa laku keras gitu, tidak bosan lah terhadap produk tersebut. Lalu yang ketiga sini, pertimbangkan keamanan finansial Anda di masa depan. Dari sekarang mungkin bisa menabung yang mungkin masih kelas 11 gitu kan, nabung sedikit-sedikit untuk biaya masa depan. Kita tahu nanti memang butuh ya, namanya kita kan menabung tidak tahu ya prediksi masa depan itu seperti apa nantinya, kan biaya kuliah lebih mahal gitu kan, kita butuh sarana penunjang juga seperti buku atau alat tulis atau segala macam ya. Kuliah itu kan tidak hanya kita datang ya absen gitu aja gitu kan, dapat ilmu enggak, butuh ya segala sesuatunya, ongkosnya apalah gitu ya, biaya hidupnya. Nah, lalu yang terakhir sini, bacalah buku panduan karir. Yang banyak kok ya buku panduan karir, bisa juga mempelajari video-video juga ya itu juga, pelajarilah gitu tentang karir-karir yang memang sekiranya bisa untuk diperjuangkan ya di masa depan. Nah baik, nah di sini lalu ada tips ya untuk Anda sekalian dalam pertimbangan karir. Pertama di sini, jarang sekali orang langsung mengetahui karir apa yang tepat bagi mereka, dan biasanya membutuhkan beberapa tahun untuk mapan pada jalur yang mereka ikuti. Jadi jangan merasa seolah Anda tertinggal ya. Nah pastinya di kelas 11 ini ya, yang sudah punya perencanaan karir ya syukur ya, alhamdulillah ternyata apa yang sudah dipikirkan sudah matang ya gitu kan, sudah punya prospek depannya. Bahkan ada salah seorang orang tua juga ya yang menemui Bapak gitu, konsultasi mengenai salah satu di antara anak sekalian ini gitu kan, bagaimana nih kira-kira karir masa depannya. Dulu waktu kelas 10 di saat ada Bapak pembuatan angket ya, bukan Bapak ya, guru BK lah semuanya, biasanya di kelas 10 pas masuk itu mengisi ya, katanya bahasa Inggris ya, memang bahasa Inggrisnya bagus kan saat ini, tapi ternyata lebih ke editing video katanya dulunya, tapi didukung alhamdulillah orang tuanya bagus gitu kan. Kalau memang ternyata mau nanti bisa memilih desain komunikasi visual misalkan prodinya yang suka atau ilmu komunikasi juga silakan ya, jadi atau perfilman, nah itu juga ada nanti bisa dicari, nanti diarahkan nih kelas 12 itu gitu kan. Makanya jangan khawatir gitu kan, nantinya akhirnya gitu kan pilihan yang tepat itu untuk sebenarnya apa, jangan bingung nantinya, nanti pasti dibantu oleh kami sebagai guru BK. Lalu yang kedua, bila Anda tidak menyukai karir Anda, ganti. Kadang membutuhkan usaha lebih, terutama bila Anda sudah lebih tua, tetapi ini bisa dilakukan siapa saja. Jangan jauh-jauh ya, Bapak sendiri misalkan dulu mengambil prodi pendidikan masyarakat itu memang sesuai karir Bapak gitu, walaupun memang awalnya Bapak pengen jadi guru BK sebetulnya. Tapi memang terkadang setelah Bapak jalani karir yang Bapak tapi waktu itu di masyarakat ya, apalagi mengelola sebuah lembaga pendidikan, misal waktu itu kursus ya atau apa gitu kan, bimbingan belajar, waktu itu pekerjaan Bapak itu kan, ya itu ternyata lebih sulit gitu kan tantangannya gitu kan. Ya bukan Bapak tidak menyukai karir Bapak yang Bapak alami ya waktu itu ya, yang sudah Bapak kerjakan gitu kan.
Tapi terkadang itulah gitu ya, segala sesuatu itu tidak berjalan dengan mulus, itu ada rintangannya, ada halangannya, bukan berarti Bapak juga menyerah. Tapi disinilah gitu kan, pilihan kadang menemukan ya di tengah jalan itu gitu kan. Ternyata sebagai guru BK ini Bapak lebih enak, lebih enjoy gitu menjalaninya gitu, lebih sesuai passion Bapak gitu, yang sesuai dengan apa yang sudah Bapak impikan sejak dulu sekolah gitu kan. Nah, ya akhirnya Bapak mau nggak mau ya, karena guru itu harus sesuai pendidikannya, linier istilahnya ya. Sekarang Bapak juga harus menempuh pendidikan lagi, bimbingan konseling. Tidak apa-apa ya kalau memang terjadi ketika nanti sekalian ya, salah satu orang mengalami seperti Bapak ini, jangan khawatir gitu kan. Langsung lah gitu kan, pertimbangkan lagi gitu, kalau memang ternyata karir yang dialami ini tidak nyaman, tidak setengah hati lah gitu ya istilahnya menjalaninya, ya sudah gitu kan, cari karir lain gitu kan, pilihan lain gitu kan, yang memang bisa sesuai passion Anda sekalian ini. Lalu yang terakhir di sini, bukanlah akhir dunia bila Anda memilih karir yang bukan sesuatu yang Anda impikan atau yang bukan Anda lakukan sejak kecil. Nah, bila Anda memiliki pekerjaan yang tidak membuat Anda menderita, namun memberikan Anda dan keluarga Anda masa depan yang terjamin, Anda akan terkejut menyadari betapa bahagianya Anda dengan hidup dan karir Anda. Nah, inilah yang Bapak alami sekarang ya. Yang Bapak memang namanya guru ya, apalagi masih belum status sebagai pegawai ASN ya gitu kan, atau P3K lah istilahnya sekarang ini ya. Ya memang dari segi penghasilan yang tidak begitu menunjang juga gitu kan. Alhamdulillah, tapi bisa Bapak syukuri ya. Tapi ya inilah kebahagiaan yang dicari gitu kan. Karir yang memang sesuai passion lah itu ya, jadi Bapak sebutkan tadi. Nah, itu makanya kalau memang terjadi salah pilih karir ya jangan udah gitu kan, bukan berarti terus diperjuangkannya menuntut terus untuk tetap berada dalam karir tersebut gitu kan. Ya, kita pikirkan lagi, pertimbangkan lagi, dan kalau bisa bertanya atau konsultasi dengan orang-orang sekitar kita, apakah karir yang kita pilih sudah tepat atau belum gitu kan. Biasanya ada keterlibatan dari orang tua juga gitu kan, itu nanti mengarahkan resikonya seperti apa, nanti sebab akibatnya bagaimana. Nah, itulah ya, sehingga kita harus mengulang memikirkan kembali ya baik dan buruknya karir yang kita pilih nanti. Ya baik, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan dari pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Di penghujung materi pada kesempatan ini Bapak mengucapkan terima kasih banyak ya atas segala perhatian dan semua yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak juga dan bagi anak sekalian semuanya. Mohon maaf juga apabila selama Bapak mengajar ya di kelas ini, di kelas 11 ini juga Bapak banyak kesalahan dan kekurangannya dalam memberikan materinya atau segala sesuatunya ya semuanya. Apabila ada pertanyaan ya silakan disampaikan melalui chat WA group saja. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita sama-sama akhiri aja dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.